Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan proyek UAS kami mengenai visualisasi data dengan Random Forest. Kami dari kelas analisis dan visualisasi data I1 dari kelompok 16. Kemudian untuk paper yang kami ambil berjudul Sentiment Analysis Using Random Forest Algorithm Online Social Media Base. Kemudian untuk anggota kelompoknya sendiri ada saya, Nadia Rizky Salsabila dengan NIM akhir 004 dan rekan saya. Dan saya Biarkanaya Puri dengan akhir 11. Baik, untuk yang pertama yaitu latar belakang dari paper ini sendiri, yaitu membahas penggunaan algoritma random forest dalam analisis sentimen berbasis media sosial, khususnya Twitter. Di sini, Twitter memiliki beragam opini dan sentimen dari pengguna mengenai topik tertentu. Setiap hari, jutaan data teks dari berbagai platform seperti media sosial, blog, dan situs ulasan mengalir di internet. Melalui analisis sentimen, data yang tidak terstruktur dapat diubah menjadi informasi yang terstruktur dan penting, khususnya menggunakan text preprocessing. Ini mencerminkan opini atau perasaan masyarakat mengenai produk, layanan, hingga politik. Dalam dunia pemrosesan bahasa alami atau natural language processing, analisis sentimen menjadi alat penting bagi praktisi untuk mengenali dan mengekstrak opini dalam teks sehingga dapat digunakan dalam berbagai kebutuhan penelitian di bidang sosiologi, pemasaran, psikologi, dan juga politik. Paper ini memilih Twitter sebagai sumber data karena menyediakan API yang memudahkan proses pengambilan data dengan konsep data teks yang sederhana dan singkat. Algoritma Random Forest dipilih karena dikenal handal dalam klasifikasi serta memiliki akurasi yang baik dalam menangani data teks yang kompleks. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan keandalan algoritma ini dengan metode ensemble yang memadukan beberapa decision tree untuk menghasilkan klasifikasi yang lebih akurat. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan terhadap data maskapai penerbangan yang dikumpulkan dari Twitter dan hasil menunjukkan bahwa Random Forest mampu mencapai akurasi sebesar 75%. Hasil ini mendukung efektivitas algoritma dengan klasifikasi sentimen meskipun peneliti merekomendasikan uji dengan algoritma lain untuk mengeksplorasi hasil yang lebih baik. Kemudian untuk rumusan masalahnya sendiri di sini ada tiga. Jadi yang pertama yaitu bagaimana algoritma random forest dapat diimplementasikan untuk melakukan analisis sentimen pada data berbasis teks dari media sosial, khususnya Twitter. Kemudian yang kedua, seberapa akurat algoritma random forest dalam mengklasifikasikan sentimen menjadi kategori positif, negatif, dan juga netral berdasarkan data maskapai penerbangan yang diambil dari Twitter. Kemudian yang ketiga, apa saja tantangan utama dalam proses praproses data teks dan penerapan algoritma random forest untuk memastikan hasil analisis sentimen yang optimal. Kemudian untuk tujuannya sendiri di sini ada tiga yang menjawab rumusan masalah. Yang pertama yaitu mengembangkan model analisis sentimen berbasis random forest untuk mengkategorikan sentimen dari data Twitter. Kemudian yang kedua mengevaluasi akurasi algoritma random forest dalam mengklasifikasikan sentimen pengguna Twitter terhadap maskapai penerbangan. Dan yang ketiga mengidentifikasi dan menyelesaikan tantangan teknis dalam proses data teks seperti pembersihan data dan tokenisasi guna meningkatkan performa model. Kemudian untuk manfaatnya sendiri di sini ada tiga. Yang pertama, menyediakan model analisis sentimen yang efektif untuk memahami opini publik, yang bermanfaat bagi perusahaan maskapai untuk meningkatkan kualitas layanan. Yang ketiga, memberikan wawasan bagi peneliti dan praktisi mengenai keandalan algoritma random forest dalam analisis sentimen serta aplikasinya di ranah media sosial. Kemudian yang ketiga, menawarkan metode praproses data teks yang dapat diadaptasi dalam proyek-proyek serupa untuk memperbaiki akurasi hasil analisis sentimen. Kemudian yang selanjutnya, di sini dataset yang dijelaskan dalam paper itu berasal dari perpustakaan Data for Everyone dari Crowdflower dan berisi data sentimen pengguna Twitter terhadap 6 maskapai penerbangan yang ada di Amerika Serikat. Data ini dikumpulkan pada Februari 2015 dan berisi berbagai informasi terkait sentimen pengguna termasuk klasifikasi yang terbagi menjadi tiga yaitu positif, netral, dan juga negatif serta alasan negatif tertentu seperti penerbangan terlambat atau layanan yang tidak sopan dari maskapai tersebut bagi tweet yang bernada negatif. Kemudian data ini memiliki 14.640 record dengan data atribut itu ada 15. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang atribut yang ada dalam data. Ini ada 15 atribut. Yang pertama ada tweet ID, yaitu ID unik yang dihasilkan oleh Twitter untuk setiap tweet yang digunakan untuk mengidentifikasi tweet secara spesifik. Kemudian yang kedua ada airline sentiment. Ini adalah kategori sentimen dari tweet terhadap maskapai penerbangan, dapat berupa positif, negatif maupun netral. Kemudian yang ketiga ada airline sentiment confidence, yaitu tingkat kepercayaan atau probabilitas dalam menentukan kategori sentimen untuk tiap tweet.
ditampilkan sebagai nilai desimal antara 0 dan 1. Kemudian ada negative reason, yaitu alasan spesifik untuk sentimen negatif yang diberikan oleh pengguna, misalnya terbang terlambat atau layanan tidak sopan. Nah, fitur ini hanya berisi nilai jika elemen sentimen adalah negatif. Kemudian yang kelima ada negative reason confidence, yaitu tingkat kepercayaan dalam menentukan alasan negatif dari tweet tersebut, dinyatakan sebagai nilai desimal antara 0 dan 1. Lalu yang keenam ada airline, yaitu nama maskapai yang menjadi subjek dalam tweet, misalnya United, American, atau Virgin America. Kemudian ada airline sentiment gold, yaitu kolom label standar yang dipilih secara manual atau gold standar untuk sentimen maskapai biasanya digunakan untuk pelatihan model dan memiliki data terbatas. Kemudian ada name, yaitu nama pengguna Twitter yang memposting tweet, seringkali berupa nama pengguna atau nama tampilan. Kemudian ada negative reason gold, yaitu alasan standar atau gold standar yang ditetapkan untuk alasan negatif dari tweet. Hanya digunakan dalam beberapa kasus untuk pelatihan model. Kemudian yang ke-10 ada retweet count, yaitu jumlah retweet yang diterima oleh tweet tersebut. Nah, ini menunjukkan seberapa sering tweet tersebut dibagikan ulang oleh pengguna lain. Lalu selanjutnya ada teks, yaitu teks lengkap dari tweet yang diposting oleh pengguna yang berisi opini atau pernyataan terhadap maskapai. Kemudian ada tweet chord, yaitu koordinat geografis lokasi tweet jika tersedia. Ini dinyatakan dalam format latitude dan longitude. Kemudian ada tweet create atau waktu dan tanggal saat tweet diposting termasuk informasi zona waktu. Kemudian ada tweet location, yaitu lokasi yang disebutkan oleh pengguna sebagai tempat mereka berada saat memposting tweet. Nah, seringkali diisi dengan lokasi atau kota wilayah. Kemudian ada user time zone. Ini adalah zona waktu yang dipilih oleh pengguna Twitter di profil mereka yang mungkin menunjukkan zona waktu geografis pengguna atau lokasi di mana mereka biasa berinteraksi di Twitter. Kemudian di sini ya, untuk metodenya terdapat 5 metode. Yang pertama ada pengumpulan data, yaitu data yang digunakan dalam metode ini diambil dari Twitter dengan menggunakan teknik web scraping dari API Twitter untuk mengumpulkan tweet. Data yang diambil mencakup tweet yang telah dikategorikan oleh pekerja Power sebagai positif, negatif, ataupun netral. Kemudian yang kedua ada pembagian dataset, yaitu pelatihan dan pengujian. Dataset dibagi menjadi dua bagian, yang satu untuk melatih model atau training set, kemudian satu lagi untuk menguji model yaitu test set. Lalu ada pemesanan data, yakni melakukan pemberian data dengan penghapusan elemen yang tidak relevan dari tweet, seperti tanda baca, URL, dan karakter khusus. Kemudian transformasi teks, yakni teks yang telah diberisikan kemudian diubah menjadi format numerik. Lalu yang keempat, ada model pembelajaran mesin. Di sini kita menggunakan algoritma random forest untuk melakukan klasifikasi sentimen. Kemudian melatih model menggunakan data pelatihan yang telah diproses. Setelah pelatihan, model mengenali pola dalam data yang berkaitan dengan sentimen positif, negatif, maupun netral. Lalu yang kelima ada evaluasi model. Sini membuat metrik evaluasi. Jadi setelah model dilatih, kita jadi dievaluasi menggunakan metrik seperti akurasi, atau yaitu persentase prediksi yang benar dari total prediksi, kemudian precision, yakni proporsi prediksi positif yang benar dari semua prediksi positif, kemudian ada recall, yakni proporsi prediksi positif yang benar dari semua data positif yang sebenarnya. Lalu ada F1 score, yaitu rata-rata harmonis dari precision dan recall, yang memberikan gambaran yang lebih baik tentang kinerja model pada dataset yang tidak seimbang. Lalu yang terakhir ada analisis hasil. Di sini kita menggunakan dua metode yaitu confusion metric, yaitu hasil evaluasi disajikan dalam bentuk confusion matrix yang menunjukkan jumlah prediksi yang benar dan salah untuk setiap kategori sentimen, yaitu positif, negatif, maupun netral. Kemudian menggunakan interpretasi hasil, jadi di sini penulis itu menganalisis hasil untuk memahami bagaimana model berfungsi dan di mana perbaikan dapat dilakukan. Nah, untuk hasil visualisasi sendiri, yang pertama, Baik, di sini ada percentage of public tweet for airlines. Jadi di sini dapat dilihat pada hasil visualisasinya itu ada diagram pie chart. Di sini dibagi menjadi 6 maskapai, yaitu Delta, Southwest, American, US Airways, United, dan juga Virgin America. Nah, di sini menunjukkan uh, persentase tweet publik untuk masing-masing maskapai. Jadi di sini dapat dilihat untuk United Airlines itu memiliki jumlah tweet tertinggi yaitu 26%. Kemudian untuk tweet terendahnya ada di Virgin America. Kemudian selanjutnya di sini ada hasil visualisasi dari distribution of sentiment. Di sini dapat dilihat terbagi menjadi 3 klasifikasi, yaitu ada positif, netral, dan juga negatif. Jadi dari output ini kita bisa lihat bahwa mayoritas tweet itu bersifat negatif sebesar 63%. Kemudian untuk positifnya itu cukup kecil, yaitu 16%. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh kemudian di sini ada visual distribution of sentiment for each individual airline. Jadi ini menjelaskan distribusi sentimen dari tiap-tiap airline, yaitu ada American, Delta, Southwest, US Airways, United, dan Virgin America. Nah, untuk warna biru berarti negatif, kemudian warna krem berarti netral, dan warna hijau berarti positif. Nah, dari hasil di sini dapat terlihat bahwa maskapai American, US Airways, dan United memiliki sentimen negatif yang cukup tinggi. Sedangkan yang terendah ada Virgin America dengan
sentimen negatif, netral, dan positif hampir sama. Lalu selanjutnya ada beberapa tabel. Yang pertama, Yang di sini yang pertama ada summary of dataset. Jadi di sini tabelnya itu menunjukkan distribusi sentimen tweet untuk 6 maskapai penerbangan berdasarkan total tweet, persentase positif, negatif, dan juga netral. Di sini dapat dilihat bahwa United Airlines memiliki jumlah tweet tertinggi yaitu 3.822 dengan 69 tweet negatif, kemudian 13 positif dan juga 18 netral. Kemudian US Airways memiliki persentase tweet negatif itu 78%, ini tertinggi. Kemudian di sini juga dapat dilihat bahwa Virgin Amerika itu menonjol persentase tweet positifnya yaitu 30%, itu tertinggi, kemudian memiliki jumlah tweet paling sedikit itu 504. Di sini menunjukkan persepsi publik yang lebih baik terhadap maskapai Virgin Amerika ini. Di Southwest sendiri sama dengan Delta itu memiliki sentimen negatif pada Southwest itu lebih besar 49% dibandingkan Delta yang 43%. Di sini mereka hanya memiliki selisih sedikit. Kemudian untuk American Airlines memiliki tingkat sentimen negatif yang signifikan yaitu 71% dan tingkat sentimen positif yang rendah yaitu 12%. Ini mencerminkan reputasi dari American Airlines ini yang kurang baik dibandingkan dengan Virgin Amerika dan juga Delta. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. dan di sini yang kedua ada tabel confusion metric. Jadi tabel ini mengevaluasi performa model klasifikasi dengan 3 kategori, yaitu negatif, netral, dan positif. Nah, tabel ini dalam setiap selnya menunjukkan jumlah prediksi yang benar atau salah dari model. Misalnya, model berhasil menunjukkan 1.714 kasus sebagai negatif yang benar, dan juga salah menandai 73 kasus netral dan 48 kasus positif sebagai negatif. Baliknya, model juga memprediksi 243 kasus positif dengan benar. Namun terdapat kesalahan klasifikasi yang signifikan terhadap kategori lainnya, seperti ada 357 kasus negatif yang diprediksi sebagai netral. Nah, analisis ini memberikan wawasan tentang kekuatan dan kelemahan model atau area yang perlu ditingkatkan untuk mencapai akurasi yang lebih baik. Jadi fokusnya ini pada prediksi negatif-negatif ada 1.714, kemudian ada prediksi netral-netral dengan 218 dan positif-positif dengan 243. Kemudian yang ketiga ada tabel precision, recall, dan advanced score. Jadi tabel ini menunjukkan evaluasi model klasifikasi berdasarkan metode precision, recall, dan advanced score untuk 3 kelas sentimen, negatif, netral, dan positif. Nah, model ini menunjukkan kinerja terbaik pada kelas negatif dengan advanced score tertinggi yaitu sebesar 0,84, kemudian didukung oleh precision sebesar 0,76, dan recall 0,93 yang paling tinggi. Kemudian sebaliknya ada performa terlemah yang terlihat pada kelas netral dengan advanced score hanya 0,44 karena recall yang rendah 0,43. Jadi menunjukkan model kesulitan mengenali data netral. Kemudian ada kelas positif yang memiliki kinerja moderat dengan F-band score 0,60. Jadi secara keseluruhan model ini perlu ditingkatkan, terutama untuk kelas netral melalui penyiimbangan data atau optimasi parameter. Lalu untuk result dan discussion-nya, yang pertama di sini tentang distribusi dataset, yaitu dataset penelitian terdiri dari 14.640 tweet dari 6 maskapai penerbangan besar di Amerika Serikat, dengan mayoritas tweet mengandung sentimen negatif sebesar 63%, dan sentimen dan netral dan positif masing-masing mencakup 21% dan 16% yang mencerminkan dominasi opini negatif terhadap maskapai dalam data yang digunakan. Kemudian yang kedua ada tentang distribusi sentimen per maskapai. Jadi distribusi sentimen ditunjukkan variasi antar maskapai di mana Virgin America memiliki reputasi sentimen yang lebih seimbang dengan 30 positif, 36 negatif, dan 34 netral. Sebaliknya, maskapai lain seperti US Airways dan American Airlines yang didominasi oleh sentimen negatif hingga mencapai 70% lebih, yang mengindikasikan perlunya peningkatan layanan pada maskapai tertentu. Kemudian ketiga, ada evaluasi model. Jadi model analisis sentimen dibangun menggunakan algoritma random forest yang menghasilkan akurasi sebesar 75,99%. Jadi evaluasi model menunjukkan performa terbaik pada prediksi sentimen negatif dengan X1 score yaitu senilai 0,84, sementara prediksi untuk sentimen netral masih cukup rendah dengan F1 score 0,44. Nah, hal ini menandakan perlunya perbaikan dalam menangani data yang lebih sentimen ambigu. Kemudian yang keempat ada efektivitas random forest. Jadi algoritma random forest menunjukkan efektivitas yang baik untuk analisis sentimen dengan akurasi yang mendekati 76%, namun masih terdapat ruang untuk perbaikan, terutama dalam meningkatkan prediksi sentimen netral. Hal ini dapat dilakukan dengan pengolahan data lebih mendalam serta eksplorasi metode pengklasifikasian lainnya. Kemudian yang kelima, untuk saran penelitian selanjutnya, untuk meningkatkan hasil penelitian, disarankan untuk mencoba algoritma lain seperti linguistic regression, SVM, atau KKN, yang mungkin dapat menghasilkan kinerja lebih baik. Selain itu, optimalisasi preprocessing data, seperti meningkatkan teknik stemming dan penghapusan kata tidak penting juga diharapkan dapat memperbaiki kualitas model.
Jadi, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memahami opini masyarakat terhadap maskapai penerbangan, memberikan wawasan berharga bagi perusahaan untuk meningkatkan kualitas layanan dengan memahami sentimen publik. Maskapai dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan keluhan pelanggan. Jadi untuk kesimpulannya sendiri, pesan ini berhasil menerapkan algoritma Random Forest untuk melakukan analisis sentimen terhadap data Twitter yang berkaitan dengan masalah penerbangan dengan akurasi mencapai 75%. Nah, untuk kemudian dikembangkan menunjukkan efektivitas dalam klasifikasian sentimen dari tweet, terutama dalam mengidentifikasi sentimen negatif. Nah, kemudian metrik evaluasi seperti precision, recall, dan event score juga memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja model, meskipun terhadap tantangan dalam mengklasifikasikan sentimen netralnya. Lalu untuk hasil penelitian ini memiliki implikasi praktis yang signifikan terutama bagi maskapai penerbangan yang dapat memanfaatkan wawasan dari analisis sentimen untuk meningkatkan layanan dan respon terhadap keluhan pelanggan. Jadi, penelitian ini menegaskan pentingnya analisis sentimen dalam memahami opini publik dan memberikan dasar yang kuat untuk penelitian lebih lanjut di bidang ini, serta menunjukkan potensi besar dari teknik pemrosesan bahasa alami dalam konteks media sosial. Untuk jelasinnya sendiri, kami memperolehnya dari Kaggle dengan judul Crowdflower Twitter Airline Sentiment. Kemudian link paper ini kita mendapatkan dari ResearchGate. Sekian presentasi UU dari kami. Bila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.